Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 17 Desember 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Engkaulah Matahariku, Engkaulah Matahariku. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 60 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami sudah menemukan banyak kebenaran firman Allah yang dengan mudah kami mengerti, karena Alkitab firman Tuhan dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang sangat mudah dipahami oleh kami di dalam menjelaskan tentang kebesaran, kebaikan, anugerah, dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Engkaulah matahariku, engkaulah matahariku. Ini adalah sebuah kalimat yang menarik untuk sebuah cerita film atau cerita novel atau apapun juga. Apa yang dimaksud dengan engkaulah matahariku? Engkau di sini E-nya bisa huruf kecil ataupun huruf besar. Kalau huruf kecil berarti ya engkau, dirimu yang menjadi matahariku. Kira-kira demikian. Kalau gombal-gombalan orang yang sedang pacaran, lalu kemudian dikatakan pada malam hari dia berkata kepada pasangannya, "Ya, halo sayang, lihatlah langit itu cerah sekali." Padahal jelas itu malam hari gelap gulita. Lalu pacarnya berkata, "Cerah bagaimana? Ini kan malam hari gelap gulita di atas." Lalu dia menjawab, "Walaupun malam gelap gulita, tapi terasa cerah buat aku." Loh, emangnya kenapa? Matahari kan siang hari, pagi baru terbit. Karena di malam hari yang gelap ini, kamulah yang menjadi sinar terang kehidupanku. Wah, kurang lebih seperti demikian ya. Kadang-kadang sahabat seperjalanan sudah berumah tangga sekian lama, itu perlu belajar terus romantis dengan pasangan, dan itu saya lakukan kepada istri saya. Sahabat seperjalanan, engkaulah matahariku. Matahari itu punya fungsi yang sangat luar biasa. Yang pertama, dia sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, sebagai sumber cahaya. Yang ketiga, sebagai menurunkan kadar kolesterol. Saya kurang mengerti waktu saya baca, saya baru paham. Sewaktu kita mendapatkan sinar matahari, itu menimbulkan melebarnya pembuluh darah kita. Dan dengan melebarnya pembuluh darah, itu ada dampak kepada tekanan darah yang menurun. Lalu kemudian fungsi matahari sinarnya meningkatkan kualitas tidur. Karena sinar matahari itu mengeluarkan namanya serotonin. Kemudian matahari juga sinarnya memberikan vitamin D. Karena manusia itu butuh vitamin D satu hari itu sebanyak 4.000 sampai 9.000 IU. Apa itu IU? Harus tanya kepada kedokteran. Kemudian matahari pun dalam kadar tertentu itu menyehatkan kulit. Kita tahu dengan jelas mereka yang terkena virus COVID-19 dianjurkan untuk berjemur matahari. Kemudian matahari juga itu menurunkan berat badan, mengubah kolesterol menjadi vitamin D. Sinar matahari juga meningkatkan imunitas tubuh. Dan sinar matahari juga menyehatkan tulang. Karena sinar matahari itu memberikan kalsium buat kita semua. Itu secara kedokteran. Sedemikian banyak fungsi matahari. Lalu apa itu fungsi matahari dalam kehidupan kita? Sahabat seperjalanan, matahari ada yang engkaulah matahariku, engkaunya bisa huruf besar yaitu Tuhan. Tapi juga engkau bisa, setiap kita masing-masing bisa menjadi matahari buat orang yang membutuhkan. Memberikan manfaat yang Alkitab mengatakan hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita bicara tentang terang Tuhan dan Tuhan sebagai matahari. Alkitab mengatakan, matahari bisa menjadi gelap, bulan bisa menjadi gelap, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi, menjadi matahari yang sesungguhnya bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Sahabat seperjalanan, kalau matahari fisik sedemikian banyak manfaatnya, tetapi Allah itu memberikan berkat perlindungan, pertolongan, penyertaan, kasih setia, anugerah, pemeliharaan yang tak berkesudahan pagi, siang, petang, malam. Kalau matahari hanya bersinar pagi sampai sore, tapi matahari Allah itu akan menyinari kita sepanjang hari dan sepanjang kehidupan kita. Alkitab mengatakan Tuhan akan menjadi penerang abadi untuk hidup kita. Sahabat seperjalanan, kalau Tuhan dikatakan sebagai penerang abadi yang melebihi sinar matahari dan melebihi sinar bulan, maka apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita khawatirkan, apalagi yang membuat kita merasa hidup sendiri sementara Allah ada beserta dengan kita semua. Sahabat seperjalanan, biarlah keyakinan ini boleh ada di dalam hidup kita, ditanamkan di dalam hati kita, dan diingat di dalam benak dan pikiran kita, bahwa matahari yang sesungguhnya adalah Allah, penerang abadi yang terus-menerus memberikan cahaya kehidupan buat kita semua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memberikan kehangatan kepada hati yang dingin, kehidupan yang putus asa, kehidupan yang pesimis, semua yang gelap dalam kehidupan kita dicerahkan oleh cahaya mentari sinar abadi yang berasal daripada Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah sedemikian luar biasa menggambarkan tentang kebaikan, kasih, kesetiaan, perlindungan, penyertaan, pertolongan dengan gambaran-gambaran yang luar biasa. Dan salah satunya kita hari ini mendapatkan gambaran tentang Allah yang luar biasa, yang diungkapkan, yang digambarkan melebihi matahari. Kalau matahari dengan sedemikian banyak manfaat yang kita pelajari tadi, ada 9 manfaat, maka Allah itu memberikan sebuah berkat, perlindungan, manfaat dalam hidup kita yang sepenuhnya kita bergantung kepada dirinya. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, jarak matahari dengan bumi itu jaraknya jauh. Saya harus melihat Google, tapi kehangatannya itu dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Jadi sekalipun Allah seakan-akan jauh, dan memang Allah bisa jauh dan bisa dekat. Jauh dalam artian dia adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha luar biasa. Dan dekat itu karena dia adalah Allah yang tidak datang dirinya di dalam diri Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menjadi bagian kehidupan kita, yang menolong kita, yang menjadi sahabat kita, yang menjadi gembala kita, dan yang menjadi kota benteng yang teguh buat kita, yang menjadi pembela kita, yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang mengampuni dosa-dosa kita, yang menolong kita tatkala kita tersesat jalan. Allah menemukan kita dan mengembalikan kembali kepada jalan yang benar. Apalagi yang kita takutkan. Dari sedemikian luar biasa peran-peran Allah sebagai matahari dalam kehidupan kita. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, biar kita belajar hari ini bagian firman Tuhan yang luar biasa. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Yesaya 60 ayat 19. Engkaulah matahariku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang mohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah, Engkaulah matahari kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhanlah matahari hidupku. Amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.